Romo itu saya banget Romo. Tuhan, saya udah berdoa, saya udah percaya, saya udah dibaptis, saya udah melayani, saya udah belajar firman Tuhan, saya udah berkorban, saya udah berbagi, saya udah bla 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 bla. Tapi apa Tuhan yang saya dapat? Kok begini amat hidup saya? Jeng 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 jeng. Sama, Musa juga begitu. Seringkali kita berbeban berat. Ini gara-gara suami saya Romo, gara-gara istri saya, gara-gara anak saya, gara-gara orang tua saya. Kita sibuk nunjuk-nunjuk, melemparkan kesalahan pada mereka sampai kita nggak punya waktu, nggak punya tenaga lagi untuk apa yang nggak beres dalam hidupku ya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph di awal bulan Agustus ini. Romo, saya berharap di bulan Agustus hidup keluarga kami diberkati. Hutang piutang kami bisa kami lunaskan. Tanggung jawab kami bisa betul-betul kami penuhi Romo. Dengan berkat-berkat Tuhan tentunya. Saudara-saudara dari kota Jakarta, saya mau menyapa Anda semua, para penonton, subscriber, ataupun para pelanggan. Semoga Tuhan mengasihani kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga sinar wajah Tuhan menyinari kita. Dan kita menemukan pertolongan pada waktunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, di awal video ini saya mau menyapa Anda. Iya, Anda yang tanggung jawabnya sedang berat. Yang tanggung jawabnya lagi, aduh Romo, kayaknya berat banget Romo, pikul tanggung jawab kayak begini. Untuk Anda yang sedang berbeban berat, coba silakan ditepuk-tepuk bahunya. Kiri, kanan ditepuk-tepuk sambil bilang ya, kamu yang kuat ya, kamu yang kuat. Kita berjuang bareng-bareng ya. Salibmu lagi berat di bahu ini. Jalan bersama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata yang berbeban berat bukan cuman kita saja. Romo, memang Romo kok tahu aja ya, hidup saya lagi berat-beratnya Romo. Tanggung jawab ini Romo, kayak habis semua energi saya Romo. Tanggung jawab ini cuma saya bisa nangis doang. Tidak berdaya sama sekali. Kalau Anda, tanggung jawab Anda lagi di mana? Hutang piutang kah? Anak sekolah butuh bayaran kah? Sakit penyakit kah? Masalah konflik rumah tangga tentang ketidaksetiaan kah? Atau tanggung jawab Anda di pelayanan? Atau tanggung jawab Anda di keluarga besar Anda. Ribut Romo gak ada damainya. Atau sebetulnya yang paling membebani Anda adalah dosa dan kesalahan di masa lalu. Saudara-saudara, silakan Anda jawab dalam hati Anda masing-masing. Tugas tanggung jawabku yang aku sedang merasa terbebani itu di area yang mana? Silakan jawab dengan jujur dalam hati kita masing-masing. Tugas tanggung jawab yang berat ini harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, kita cuma bawa-bawa terus sampai nanti ditumpuk lagi dengan tugas yang lain, dengan tanggung jawab yang lain. Sehingga Romo, saya mah siapa tuh? Satu salib aja yang ini udah berat banget, ditambah lagi yang 2, 3 lagi, lama-lama juga hancur. Saudara-saudara, maka dari itu di awal bulan Agustus saya mau memperkenalkan kepada Anda kitab Bilangan. Kitab Bilangan adalah salah satu kitab dalam kitab Taurat. Tahu Romo, kitab Bilangan itu loh yang orang Israel jumlahnya dihitung. Makanya namanya Bilangan atau number. Atau tahu Romo, kitab Bilangan itu kan orang Israel di padang gurun. Mereka itu berkeluh kesah mulu. Mereka itu jahat di mata Tuhan, lalu ada yang disingkirkan, ada yang diizinkan nanti masuk ke tanah terjanji. Saudara-saudara, izinkan hari ini saya memperkenalkan kepada Anda Bilangan bab 11 ayat 4 sampai 15. Di situ bisa jadi Anda
yang sedang berbeban berat melihat wajah Anda. Dalam diri Musa, beban tanggung jawab Musa sangatlah berat. Gak bisa dia pikul lagi. Dia udah mau menyerah. Sampai dia mengatakan, Tuhan kalau begini lebih baik aku mati saja. Romo, kok menarik ya Romo. Seringkali saya begitu tuh Romo. Udah mati aja lah. Daripada utang numpuk-numpuk kayak begini. Kalau mati selesai semua tanggung jawabku Romo. Kalau mati udahlah, semua yang bikin aku nangis tiap hari, semua yang ngerongrong makan hatiku, udah gak akan aku lihat lagi. Kata siapa? Maka yuk kita lihat yuk. Ketika Anda membaca kitab Bilangan, orang Israel, Musa dan Allah, di manakah wajah hidup Anda? Waktu itu diceritakan saudara-saudara, orang Israel itu sudah berjalan sekian lama di padang gurun. Nah, di padang gurun itu mereka pernah mengalami kelaparan. Lalu mereka berkeluh kesah datang kepada Musa. Kami gak punya makanan, hewan kami, ternak kami, anak-anak kami, keluarga kami mati kelaparan. Karena di padang gurun gak ada makanan. Lalu yang terjadi adalah Musa berdoa pada Tuhan dan Tuhan mengeluarkan mana di padang gurun, bukan? Anda pasti sudah kenal itu. Ketika umatnya mengalami kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, Tuhan menyediakan. Nah, di Bilangan bab 11 ini, mana sudah turun. Perutnya orang-orang Israel sudah terisi penuh. Siap melanjutkan perjalanan. Mereka disertai dalam perjalanan mereka dengan mana-mana yang selalu disediakan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Di Bilangan bab 11 dikatakan, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar. Waduh. Orang Israel ini lagi bosan makan mana. Makanan yang hambar, makanan yang gak ada rasanya, makanan yang menjemukan kalau dimakan setiap hari. Mereka malah halu, teringat dulu waktu jadi budak di Mesir, waktu ditindas oleh orang Mesir, waktu dipecutin sama orang Mesir, waktu disuruh angkat-angkat batu oleh orang Mesir. Jauh lebih bahagia daripada di padang gurun ini dengan makan makanan mana yang hambar ini. Kita teringat dengan ikan, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Itulah bumbu-bumbu masak yang sampai hari ini aja masih bisa ditemukan di Mesir. Jadi dagingnya enggak hambar dengan bumbu masak bawang merah, bawang putih. Lalu juga ada mentimun, ada semangka. Nikmat. Itulah saudara-saudara yang dikenang oleh orang Israel ketika di padang gurun hanya bisa makan mana. Tetapi mereka melanjutkan, lihatlah sekarang kita kurus kering. Tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Saudara-saudara, itu sikap manusia yang betul-betul mengerikan. Namanya juga padang gurun. Mau ngarepin apa? Hamburger, Pizza Hut, restoran Cina di mana-mana. Tuhan sediakan mana? Untuk umatnya isi perut, bisa punya kalori, bisa punya aktivitas untuk bergerak, punya tenaga. Tapi tidak dianggap. Karena kenapa cuma mana? Mana makanan yang lain? Kita kurus kering katanya. Manusia tidak bisa bersyukur dengan mana yang diberikan oleh Allah. Tetapi sudah merengek-rengek terhadap kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginannya yang lain. Saudara-saudara, hati-hati. Mungkin ini yang membebani hidup kita. Ini yang membuat kita tidak fokus, yang menambah-nambah beban di bahu kita, yaitu keinginan-keinginan kita. Kita nggak sabar nunggu waktu Tuhan. Namanya juga berjalan di padang gurun. Itu hanya sementara, nggak selama-lamanya. Nanti juga nyampe ke tanah terjanji, tapi mereka enggak tahan di sini. Nah, kemudian saudara-saudara,
diceritakan bagaimana mana itu turun mendampingi orang Israel, digoreng, ditumbuk, lalu bisa dimakan. Nah, di ayat 10, Musa tiap hari, tiap saat mendengar keluh kesah bangsa itu. Sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Musa nggak bisa tidur tenang, Musa nggak bisa makan. Tiap hari dia liatin orang-orang Israel yang dibawanya dari Mesir sekarang sedang berkeluh kesah di depan kemahnya, sedang meratap. Artinya apa saudara-saudara? Mereka sedang nyalahin Musa. Mereka sedang mencari kambing hitam dari penderitaan yang mereka buat sendiri. Mana ada kok bisa dimakan kok, bisa ganjel perut kok. Tapi nggak cukup buat mereka. Itu yang menambah penderitaan mereka ketika manusia tidak bisa berkata cukup terhadap apa yang diterimanya dari Tuhan. Nah, di situ kita bisa melihat ini. Bagaimana Musa dijadikan kambing hitam. Hati-hati saudara, kadang-kadang kita punya penderitaan, kita punya masalah, kita punya beban berat. Kita lebih sibuknya mencari kambing hitam. Seperti orang Israel ini mencari kambing hitam dari semua masalahnya. Ya udah, Musa aja. Seringkali kita berbeban berat. Ini gara-gara suami saya Romo, gara-gara istri saya, gara-gara anak saya, gara-gara orang tua saya, gara-gara kompetitor saya, gara-gara rekan bisnis saya Romo, gara-gara umat, gara-gara tetangga. Kita sibuk nunjuk-nunjuk, melemparkan kesalahan pada mereka sampai kita nggak punya waktu, nggak punya tenaga lagi untuk apa yang nggak beres dalam hidupku ya. Yang harus aku perbaiki, yang aku harus cari solusi, jalan keluarnya. Stop cari kambing hitam terhadap masalah-masalah Anda yang sebetulnya kita sendiri bisa mengatasinya. Itu tanggung jawab kita. Jangan suka cari kambing-kambing hitam. Gak akan pernah selesai. Kemudian dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Waduh, lihat orang Israel gak bisa bersyukur. Lihat orang Israel lagi berkeluh kesah. Lihat orang Israel lagi nyesel dikeluarin dari Mesir. Tuhan murkanya bangkit. Nah, yang aneh bin ajaib dikatakan, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Nah loh, Musa loh, bukan orang Israel loh. Musa yang melihat Tuhan ada yang gak bisa dinalar ini Tuhan. Musa, ingat gak di Keluaran? Musa diutus oleh Allah. Waktu itu Musa langsung mau gak? Kan gak mau. Dengan berbagai macam alasan, kakean cangkem kalau bahasa Jermannya. Alasannya banyak banget, saya begini, saya begitu, saya nggak bisa, saya bla 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 lah pokoknya. Tuhan saat itu begitu luar biasa meyakinkan Musa. Jangan takut, aku akan menyertai engkau. Jangan takut, aku akan memberikan tanda-tanda dan mukjizat. Jangan takut, aku akan menaruh perkataanku dalam lidahmu dan lain sebagainya. Tapi Musa kan banyak banget alasannya sampai bangkitlah murkamu Tuhan kepada Musa. Sampai Tuhan menunjuk Harun sebagai juru bicara. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, Musa sampai punya alasan gak mau memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Ternyata saya baru ngerti sekarang. Baru ngerti. Tuhan, ingat gak dulu? Engkau meyakinkan aku akan menyertai aku. Engkau dulu katanya mau memberikan tanda dan mukjizat. Kok sekarang kayak begini? Lihat bangsa ini kurus kering. Lihat bangsa ini sedang berkeluh kesah. Kelaparan lagi Tuhan. Jadi saudara-saudara, bebannya Musa itu sungguh berat. Maka Musa berkata kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandanganmu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Nah itu dia. Musa lagi berkeluh juga pada Tuhan. Tuhan, kok jadi aku yang harus nanggung semuanya? Ini kan umatmu.
Kan ini rencanamu. Ini kan kehendakmu. Engkau kan yang berkuasa. Engkau katanya Allahnya orang Israel. Engkau katanya memilih bangsa ini. Engkau katanya akan memberkati bangsa ini. Tapi coba lihat kenyataannya. Mereka lagi berkeluh kesah. Karena gak ada yang dimakan selain mana. Saudara-saudara, siapa yang wajahnya langsung kelihatan jelas? Romo itu saya banget, Romo. Tuhan, saya udah berdoa, saya udah percaya, saya udah dibaptis, saya udah melayani, saya udah belajar firman Tuhan, saya udah berkorban, saya udah berbagi, saya udah bla 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 bla. Tapi apa Tuhan yang saya dapat? Kok begini amat hidup saya? Jeng 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 jeng. Sama, Musa juga begitu. Bahkan dikatakan ya, akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Bukan. Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bukan aku Tuhan, ibu dari bangsa ini. Engkau Tuhan yang harus bertanggung jawab, yang harus menanggung beban-beban ini Tuhan. Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Mereka berkata, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Romo, kayaknya sih ya kalau kita baca Musa ya, saya lebih jatuhnya sih kasihan. Bener. Saya kasihan banget sama Musa. Oke, dia punya kelemahan, dia punya keterbatasan, dia mau mengambil tugas tanggung jawab yang belum tentu orang lain mau ambil loh. Musa akhirnya mau, meskipun susah juga prosesnya, tapi dia mau. Tapi apa yang terjadi? Beban tanggung jawabnya terlalu berat buat dia pikul. Saudara-saudaraku yang terkasih, penderitaan Musa bukan sederhana. Karena dia sampai berkata, jika engkau Tuhan berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membun-bun aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka. Mati aja deh Tuhan kalau udah begini. Udah, matiin aja deh. Daripada beban hidup yang kau berikan kepadaku atas bangsa ini udah gak tanggung-tanggung. Dibantuin kek, ditolong kek, tapi mana Tuhan? Kok jadi aku yang harus tanggung jawab? Siapa yang saat ini sedang nanggung kehidupan keluarganya, kehidupan orang tuanya, udah punya keluarga sendiri, tapi orang tua, bahkan adik-adiknya, kakak-kakaknya juga harus ditanggung? Siapa coba? Ayo, bandingin dengan Musa di padang gurun ini. Kok jadi aku sih yang nanggung kayak begini? Kok jadi semuanya ditimpakan kepadaku? Lah mereka-mereka gimana? Tuhan, waktu aku mau menanggung tugas tanggung jawab ini Tuhan, kan kau janji akan menyertai. Tapi kok jadinya aku kayak berjuang seorang diri. Wajah kita betul-betul dibaca oleh wajah Musa. Udah mau nyerah, bahkan udah nyerah karena udah mau mati aja katanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, untungnya kisah ini tidak berakhir sampai di sini. Tuhan ambil tanggung jawab Musa dengan memberikan burung puyuh turun di atas perkemahan orang-orang Israel. Mereka buah bersukacita bisa makan daging lagi, gak hanya makan mana yang hambar itu. Tapi problemnya saudara-saudara, sebetulnya bukan mereka butuh Tuhan kasih, mereka butuh Tuhan kasih. Bukan itu. Tuhan selalu kasih. Tetapi memang bangsanya ini memang sulit sekali untuk bersyukur. Itulah yang membebani Musa. Kalau kita dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam kantor gitu ya, ada orang yang mengambil tugas tanggung jawab yang berat untuk hidup orang banyak, untuk hidup seluruh keluarga. Coba deh, jangan mudah mengeluh. Kasihan. Kan duit gak turun dari langit.
juga harus kerja keras, ada banyak pengorbanan sana sini. Bisa jadi misalnya orang tua ya udah kerja mati-matian untuk biayain anak. Anaknya masih ngeluh, kurang lah, kurang inilah, nggak suka lah, nggak enak lah. Terus bilang papa jahat, mama pelit lah. Kasian nanti jatuhnya. Ini anak-anak kok nggak tahu diri banget. Orang tua udah kerja capek masih aja ngeluh, nggak pernah bersyukur, nggak pernah ngucapin terima kasih. Dalam pelayanan juga kayak begitu. Ketika orang ditunjuk jadi ketua lingkungan nggak mau, jadi prodiakon nggak mau, jadi pengurus nggak mau. Sekalinya ada orang yang mau dan dia berkorban sungguh-sungguh di situ, wah kita kritikin, kita cari kekurangannya, kita ngeluh dulu waktu ketua lingkungan yang lama lu kita enak, sekarang kok begini dan begitu. Hayo, kalau udah begitu siapa yang mau nanti dipilih lagi? Ogah Romo, udah berkorban tapi nggak pernah dihargai. Jadi pelayanannya, pemberiannya, menjalani tugas tanggung jawabnya juga setengah hati kalau orang yang dibantu tidak pernah bersyukur. Ngeluh mulu, ribut kurang mulu. Romo kok ini kan gelpak-gelpok ya Romo. Untung dalam bacaan Injil, dari Injil Matius, apa yang terjadi di padang gurun dihadirkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan untuk makan ribuan orang, saudara-saudara. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup, Engkaulah kasih setia yang hadir sungguh nyata dalam hidupku. Aku tahu Tuhan tanggung jawabku lagi berat. Aku akan jalani Tuhan. Tapi tolong Tuhan sertai aku. Beri aku kekuatan setiap hari. Buka jalan-jalanku Tuhan. Kayaknya kalau udah dilihat sih udah gak sanggup lagi. Tapi Tuhan aku mohon banget Tuhan. Agar aku bisa melewati ini semua. Ada anak yang sedang nemenin orang tuanya yang sakit. Ada orang tua sedang nemenin anaknya yang sakit. Ada suami atau istri menemani pasangannya yang sedang sakit. Itu berat loh, berat banget. Mau nyerah rasanya. Tapi Tuhan kan gak bisa. Aku menyerah. Tuhan tolong bantu, beri jalan keluar, beri pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan mengasihani kita, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya sinar wajah-Nya menerangi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi Anda yang sedang berbeban berat, yang kuat ya kuat lagi sama Tuhan Yesus. Bye-bye, Tuhan berkati.